takbir ya Khalid, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qadir, ya Habib, ya Muqim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Mati, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mubid, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Afu, ya Rauf, ya Ahad, Jalali wal Qasid, ya Jamil, ya Wali, ya Mughni, ya Malik, ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishahri Rabbin qad bada nurul a'la, fayahan nizam bin azim, la yaghfiru dhunuba illa Rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, min kulli dhanbin azim, la yaghfiru dhunuba illa Rabbul alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Karim, ya Rahim, Antal Jawadul Halim.
Astaghfirullah Rabbal bara'i masya Allah. Bismillahi masya Allah. Maka min ni'matin faminallah masya Allah. La hawla la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian zikir dan salam kita langsungkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan doa yang kita tujukan buat anak kita yang akan melangsungkan acaranya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ini saya pakai. Itu pakai. Tidak ada usaha. Tidak ya. Ini nemiknya. Ayah. Yang terhormat Kapolsek Cilobang Bapak AKP Mariono, Sarjana Hukum. Yang terhormat Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Kabupaten Lu, Bapak Ari Purnomo, ya, Suka. Dan yang dihormati Pembawa Hikmah Bapak Adas Ronda MSI dari Palopo Kota. Dan saya hormati ibu-ibu yang cantik dari Majelis Taklim Desa Langmurid Tengah, Kelurahan Sabe, apalagi Kecamatan Belopo Utara. Yang saya hormati khusus keluarga besar Bapak Dr. Agus Haji Abdul Samad Sanusi dan Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati, selamat datang Bapak Sarkawi Sulaiman bersama Ibu dari Malaysia. Alhamdulillah, tiada kata yang ada kita menggunakan pada malam itu, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya pada malam ini kita hadir dalam acara pengajian diterangkaikan dengan acara syukuran di mana Ananda semua Kausar Ibu di Dr. Agus Haji Abdul Samad dan Ananda Susita Sarkawi Sarjana Ekonomi di Sarkawi Sulaiman. Malam ini telah kita menyaksikan kedua mempelai. Perlu saya sampaikan kepada rumpun keluarga semua bahwa prosesi ijab kabul kedua anak ini kita ini pernah dilaksanakan di Jakarta Timur, ya, pada tanggal 23 Februari 2024. Dan pada malam ini kita melaksanakan pengajian dan insya Allah sesuai dengan keputusan keluarga Cilobang bahwa besok tanggal 13 April akan dilaksanakan marohah. Pak Sarkawi dan Neda, kami ini adalah menganut filosofi sifat lebih sifat raja.
artinya saling menghargai. Ya. Dan salah satu filosofi kami sebagai putra putri Tanah Lui yaitu Wanu sama Papua Laiwayalen. Olehnya itu pasar kami ini mohon maaf Pak, kalau kita datang di Tanah Lui ini merupakan provinsi Sulawesi Selatan di mana kabupaten ini terdiri dari 22 kecamatan yang penduduknya sekitar 260.000 jiwa. Bapak kami dan Nona, tradisi kami di Sulawesi Selatan ini apabila ada mempelai seperti yang kami laksanakan, ya, pengajian. Pak, ada mapaci Pak sama apa lagi? Ada mapaci kan? Ya, ada mapaci. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita ini sudah memasuki bulan Syawal. 3 hari yang lalu, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini segala amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini terima Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya يقولوا
Beliau Pak Samad dari Polman dan Ibu Sunyati dari Beropa. Ketemu itu suku-suku. Sedangkan saya tanya kepada Ocha, katanya, di mana kamu pandangan pertama dengan Susita? Dia di Bandung, Om. Di situ saya jatuh cinta dengan seorang gadis Malaysia. Alhamdulillah. Terbukti Pak. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbangsa-bangsa lalu bersuku-suku, setelah itu saling mengenal. Setelah saling mengenal, ada persahabatan cinta sehingga terjadi pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali yang kita muliakan bersama-sama, yang kita hormati Bapak Ibu para alim ulama, tokoh agama yang sempat hadir malam hari ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolsek, ada guru-guru kita, ada sahabat saya Pak Dr. Antasari Ibu Muhammad ini, kemudian ada juga Pak Ibrahim, banyak ya, Masya Allah. Oleh karenanya saya tidak merasa tamu di sini. Saya hanya merasa sebagai teman, sahabat, keluarga datang hadir. Kebetulan saya berdiri dan diberi amanah. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama-sama, yang punya hayat guru kita Abu Karam, Dr. Haji Abdul Samad MPI, bersama dengan Ibu yang kebetulan malam hari ini menikahkan anaknya, acara Maroda sudah, di mana nikahnya di Jakarta Timur. Kemudian keluarga besar Bapak Sarkawi Sulaiman dari Malaysia, Masya Allah. Tetapi hadirin yang mulia, ini tidak usah kasat kusut bahwa ada budaya di sini, budaya Malaysia beda ada. Akar budaya Malaysia dengan kita sama, yaitu akar budayanya Islam. Tahun kemarin saya isi pengajian Maroda juga seperti ini, Jalan Masuk Tobiah. Kebetulan itu anaknya itu 2 laki-laki, anak kafir semua. 1 perempuan dia dapat dari Sumatera Selatan, 1 juga dari Johor Malaysia. Ada Johor Pak? Ada Johor ya? Nah, ada Johor Malaysia. Jadi sama-sama orang Melayu, karena Sumatera Selatan juga kental Melayunya, sementara Johor Malaysia juga kental Melayunya. Nah, terpaksa kita untuk buka kamus apa bahasa Melayu yang bisa kita singgung-singgung di sini. Tapi intinya adalah akar budaya sama-sama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu satu bagian. Di sepanjang itu Johor Malaysia, termasuk Pahang, termasuk di Brunei Salam, banyak orang Bugis Makassar di situ Pak, anak rantau sampai hari ini menjadi warga negara Malaysia, menjadi warga negara Brunei Darussalam. Ada sepupu 2 kali saya di Brunei Darussalam Pak, anak rantau, tidak kembali pulang. Masya Allah. Jadi tahulah pasar kami, Allah memuliakan kita, ada anaknya, insya Allah anak keturunannya nanti di sini berdarah Luwu. Sekarang dari Ocha, kalau saya Ocha, saya hanya panggil nama hariannya supaya dia akrab. Ya. Jadi Pak Susi, Pak Sarkawi, itu ada budaya di sini Pak, budaya. Bahwa kalau acara nikah anak-anak didahului dengan ada pengajian. Ini pengajian ini kemasan modern. Dulu kalau ada orang pengantin laki, pengantin perempuan, pengantin, terutama anak perempuannya itu mesti keluar dari rumah 2 pekan sebelum acara dimulai, disuruh cari nenek mama yang bisa tahu-tahu ilmu-ilmu keluarga. Susi, kamu pindah di situ, nenek mama di sana tuh, bergurulah kau di sana. Itu kira-kira.
Tetapi anak-anak sekarang ini tidak begitu nih. Terpaksa bagaimana dikemas secara modern, inilah budayanya. Makanya duduk berdua, dikasihlah pengajian itu. Memang ada 3 hal di Bugis Makassar itu Pak Sarkawi tadi, Sudri. Ada 3 hal memang perkara ini tidak bisa dipandang enteng. Menjadi kualat kalau ditinggalkan ini. Bagi orang yang mau bersuami, bagi orang yang mau beristri. Satu di antaranya bukan ilmu sia-sia yang dipakai kalau mau dipakai masuk ke keluarga orang. Nah bilang tadi sisi lalu. Nah bilang orang di sini tadi itu sisi lalu dipakai kalau mau cari keluarga, mau cari istri, mau cari suami. Bagaimana bahasa Malaysia ini? Ilmu abal-abal, ya mesti ada ilmunya. Karena ada kaidah ilmu berkata begini, semakin tinggi ilmu meresap ke dalam sebuah rekayasa manusia, makin tinggi juga nilainya itu barang. Janganlah ilmu dunia, ilmu akhirat saja. Berkata guru saya Pak Kiai, semakin tinggi ilmu sholat meresap ke dalam sholatmu itu, maka nilai sholatmu di hadapan Allah itu tinggi. Itu asyara. Puasa sama. Semakin tinggi ilmu meresap ke dalam puasa itu, bantuannya ilmu puasa meresap ke dalam puasa itu, maka nilai puasa kita itu tinggi. Kenapa begitu? Karena ada orang puasa hanya dia pahami sebatas nahan lapar dan dahaga selesai. Diterima sah-sah, tetapi nilai kumulatif tidak dapat oleh Rocal Suci bukan diajarkan nah. Karena rata-rata anak sekarang ini gampang sekali untuk jendela ilmu itu tinggi. Ya, kalau ada yang saya bahasakan nanti Susi, ada saya bahasakan nanti ini Ocar, tidak lengkap, tanya Om Google. Tanya saya. Malu, tanya Om Google. Oh Google, itu doanya laul itu mana itu? Maka keluar Allahumma janni mana syaitan wa janni syaitan tangan. Wah ini mau boleh naik. Istrinya, suaminya lupa diri, istrinya seperti orang pingsan. Nah bilang orang Bugis Makassar di sini, suaminya maling-maling, bayinya tak mau tanya. Nah mesti doa, buka Om buka. Itu doa. Seperti yang begini ke sana. Gambarannya itu seperti mau naik sepeda orang, naik motor. Sebelum naik motor itu doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janni mana syaitan wa janni syaitan ma rasakatana. Starter. Yes, masya Allah. Masuk 2-nya, masuk 3-nya. Sudah masuk 4-nya, perbaiki nih ingatanmu, usupmu kepada Allah. Jangan pikir yang lain-lain. Kata guru saya di sini sama di Malaysia. Kata bahkan doa pun tidak boleh lagi diucapkan dengan mulut. Apa dipalena? Hati yang bekerja. Bahkan ada apa Ustaz itu ceramah di Palopo itu, dua itu kondisi tidak bisa lagi mulut ngomong walaupun doa. Sama gaul dengan istri, kedua masuk di dalam jongkok untuk buang air besar. Taruhlah di situ. Sementara jalan motor, pakai motor nah ya, karena banyak anak-anak di situ yang kalau pelukar nanti bahaya. Ayat Al-Quran, satu diantaranya, Allahumma Rabbi habli minas salihina. Itu bisa aja kok gecok. Kalau tidak hafal kena buka Google, baru tanya Pak Ustaz, itu MC guru saya itu. Ini Al-Quran yang MC tadi. Tanya, atau ayah anda ayahmu itu kita punya guru semua. Itu saja, tetapi bukan mulut. Min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Semua mengarah kepada anak. Allahumma rabbi habli minas salihina. Puang ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Itu maksudnya itu. Tidak ditomi pisan jika ini mamanya ini tidak naik. Mesti fokus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah aku ini, kita ini anak cucu kita ini, dia tegak di dalam masalah menegakkan salat. Itu bagus tuh, tapi bukan mulut.
Tapi ada lagi orang bicara, Pak Ustadz, kalau sudah dibaca-baca nih semua itu doanya, jadi maka itu anak, itu masalah toinya. Oh guys, kita ini hamba ini tahunya wajibnya itu berdoa. Adapun hasil itu bukan kita punya tujuan, itu hak prerogatifnya Allah. Paham ya? Bahwa kita pakai jalan-jalan begini harapan. Karena si salah itu Pak, beda itu, macam orang yang pakai jalur jalan dengan orang yang tidak pakai jalur jalan, pasti dia sesat. Maka acara khusus dengan acara umum itu hati dikedepankan. Karena kapan hati tidak bersih Pak, maka jangan akhirat dunia saja kita masalah. Ayatnya begini. Bagaimana ayatnya Pak Haji? Bahwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Ayat ini Pak Haji. Siapa saja buta di sini, betul hatinya buta, maka sudah barang tentu di akhirat juga mereka buta. Nah itu orang buta tersesat jalannya karena masalah apa itu? Makanya ini penting hati. Mata lahirmu itu suci. Kalau dalam hal-hal tertentu itu mata lahiri ini tertutup, mata batin yang dibuka. Rindu nanti Anda rindu nanti sama maknya, karena ini rasa rindu ini tutup itu ini mata lahiri, mata luar. Buka mata hati, panggillah bapamu, panggillah mamamu, insya Allah akan terbagi perasaanmu. Hebat itu kekuatan batin, kekuatan hati. Keluar kota itu suamimu, tak usah panik, hantar saja di depan pintu dengan saya. Berapa hari ki? Karena kami itu di Makassar itu sih bagi TV di penghormatan itu atau panggil apa? Enggak lah. Abang, masya Allah. Betul paling musimnya itu. Eci. Kan ada orang Malaysia teman. Kalau lahirnya anak itu, Elang itu nama aslinya itu bapaknya itu. Anaknya yang pertama itu dinisbahkan itu namanya. Bapaknya ucap, bapaknya bukan hadis itu Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kuat itu hadis. Tetapi berkata Imam Syafi'i, saya tambah Sayyidina. Jadi Imam Syafi'i itu bapak ibu itu redaksinya itu Allahumma shalli ala Sayyidina, pakai Sayyidina. Kenapa Sayyidina? Karena itu Sayyidina gelaran. Opu, peta, karai, petarangu. Masa Allah Ta'ala menghargai Nabi kita temana tetanya dihargai Rasulullah. Itu Allah Ta'ala itu Allah samanai sepertinya. Nah harga-hargai kasih itu umat namanya Muhammad ya. Lihat di Quran, tanya urutan sini. Semua ayat yang di dalam Al-Quran itu manakala Rasulullah itu Nabi tadi dipanggil tidak disebut namanya. Nabi lagi Allah Ta'ala begini, ya ayuhar Rasul. Bahkan Nabi kita atau Nabi Muhammad tadi sangat ada lain, bukan namanya dipanggil. Ya ayuhan Nabiyu. Bahkan Rasulullah, Nabi. Ya ayuhan Mudaththir. Orang yang bersarimu, semua namanya. Nah bilangin Imam Syafi'i. Sedangkan Allah Ta'ala sama dengan harga-harga itu Rasulullah, apalagi kita. Jadi menurut Imam Syafi'i tambah Sayyidina, makanya saya pakai. Kalau tidak pakai Sayyidina silakan, tapi jangan persalahkan orang yang pakai Sayyidina. Karena tujuannya pakar aja. Apa maknanya itu sedih? Warna itu suaminya itu suami, tak jangan disebut-sebut namanya kalau sudah sama-sama disepakatinya. Jadi bang, tidak enaknya itu kalau dipanggil kita Ustaz, bercanda bagus. Mesti disepakati. Pakai apa? Abang boleh. Nanti anak lagi lahir nanti berubah lagi bapaknya namanya. Masa anakmu mau panggil abang kepada bapaknya? Pikir-pikirnya begitu nah. Pernah ada wacana diskusi itu ramai di internet, di YouTube itu diskusi. Ada ulama besar mengharapkan itu istri panggil ayah kepada suaminya. Kan begitu?
Pernah toh ada suami panggil ibu atau mama kepada istrinya. Kata guru saya, tidak ada hubungannya ibu panggil ayah kepada suaminya karena anak disetarakan dengan bapak kandung, bukan. Awalnya itu pembelajaran kepada anak. Lahirnya anaknya Sulti nanti dengan Cal. Sudah mulai di meraba-raba bahasa, baca, baca. Bagaimana caranya diperkenalkan itu karena anak? Itu yang panjang rambutnya itu mau dipanggil apa? Boleh lagi bertanya anaknya. Mau dipanggil apa ini? Mai perempuan yang panjang rambutnya ini. Nah dia ayahnya yang gundul itu mau dipanggil apa? Siapa yang ngajar? Orang dekatnya. Nah bilang nih ibunya, yang itu di sana itu pendek rambutnya itu panggil ayah. Nah dengar anaknya, panggil Tommy ayah terus ayah terus. Itu sih awalnya. Bukan dipanggil ayah karena mau disatarakan dengan bapak kandung. Bukan begitu, Besti. Buru-buru kejolong. Sama nih, bapaknya teh mau panggil apa nih mak nih yang panjang rambutnya? Nah dengar nih, ibu, ibu anak. Karena itu anak tinggi itu rasa ingin tahunya tuh miru. Ada saya punya cucu, anaknya kemanakan itu. Kalau mengaji itu ayahnya sudah sholat subuh. Udah di situ di samping kirinya. Kalau nak bilang jangan di, begitu juga anaknya kemanian. Nak tiru. Saya bilang ini contoh. Akhirnya berdekat sampai kakek nenek. Ada itu saya punya cerita itu di Palopo itu dan sampai 80 tahun umurnya itu masih sia-sia buat dia. Tapi tidak pernah dia panggil Yuna. Soalnya ini nenekku ini merupakan nama bentuknya ini. Karena begitu kan sama-sama tidak pernah disebut namanya. Sayang saya seterus. Begitu. Udah begitu. Dan memang di sini Pak. Itu orang tua kalian ke Palopo itu masih ada namanya becak roda 3 itu. Kalau dari kampung cerita nih. Karena waktu aku turun dari kampung itu becak dulu karena mesti ada mobil. Bak pegang-pegang tangan itu. Kakek nenek. Panggil istriku, mak sini nih. Kalau kita sampai kakek nenek panjang umur dan begitu gaya itu alhamdulillah. Mereka tidak malu. Itu tangannya istrinya kasih masuk di sini. Apalagi kalau di mall, pegang tangan istri. Kalau masih bohong, dia tak panggil kau nanti cucunya. Kakek kenapa dipegang itu tangannya nenek? Kau pegang tangannya nenek Haji Muna supaya jangan memberi terus. Saya dipanggil isi pengajian ceramah ini. Oh, tak ikut ceramah Bapak Iman Nenan nak. Benda kunenangi, ambenan yang mana? Iya, tiada anu TCP, mantu TCP puasana, maka rotar. Aduh kan aku teh 20 tahun si sola bini biasa sama orang pekaro. Jadi kumpulan aku suka. Namanya jangan saja Bapak. Sesudah Ramadan silakan. Itu orang dawian. Aduh kan ustaz biasa masalah-salah gitu udah di bulan apa lagi nah. Saya kan ustaz tersinggung. Oh, ustaz jangan tersinggung. Jadi aku suka sekali nih pas ke Ramadan ini. Bagus. Nah, apa yang kedua bagusnya? Apabila Ramadan itu Bapak Ibu sekalian ada 3 sifat yang mesti tidak boleh dikerja di dalam rumah tangga siapapun. Nah ini yang kerja ini. Jadi Suti, ini hadis Nabi yang bahasa ini yang ketiga ini. Terakhir ini, saya sampaikan. Nah bilang Nabi kita salatul muhlikatu. Ada 3 perkara yang kalau dikerjain Bapak sekalian akan membinasakan manusia, dunianya, akhiratnya. Tidaklah suka mertua, tidaklah suka orang tua. Janganlah malaikat saudara tidaklah suka kalau dikerjain yang 3 ini. Begitu tidak baiknya. Dan semua mengarah kepada hati. 1. Apa itu? Suhu tahu. Tosek ke. Orang sini susi kalau tosek itu Pak. Batin. Tinggi. Pulang dari kebun bawa durian. Dari mana Ki? Anunya orang. Lasek ke.
Saya kan tersinggung deh. Nah, saya ini konten ya. Nah, bukan yang betul. Tapi cewek-cewek, cowok-cowok, bukan yang benar kita yang di video itu di Facebook konten itu. Makna makin banyak orang nonton makin berbuat-buatan. Karena kalau orang di TikTok jangan lama-lama nak kuras mata. Itu Cina tuh, sama Cina punya TikTok. Makanya ada ulama besar mengharapkan itu nonton TikTok. Saya tidak, karena ada adik muda. Kalau hati itu memuncak itu, kikir itu suci, pokoknya halal haram pokok itu semua. Ada bahasa budaya kita di sini, saya kira sama di Malaysia itu. Apa itu? Tidak semua yang halal itu berkah. Saya ulang, tidak semua yang halal itu berkah. Contoh itu, Pak. Tidak semua halal itu barokah. Ada halal tapi tidak barokah. Mana contohnya? TikTok lagi sampaikan ini, konten lagi. Ibu-ibu, bukan lagi-lagi. Pergi ke pengantin. Ini pengantin ini ambil sate banyak tuh ambil. Dimakan 2, nggak dokot 5. Itu dokot itu ambil tisu bungkus berapa masuk ada tas. Jangan lakukan itu. Jangan kira. Pulang di rumah bekas makan anakmu, bekas makan suami, langsung meminta suami. Karena para suami kita, dan itu mengarah kepada yang tidak bagus. Hal itu halal, halal itu desi. Tapi pun bisa panggil kira nih. Halal itu saat itu halal itu, tapi tidak bagus, tidak berkah. Pernah ceramah di dekat sana, tak pernah bisik-bisik itu sahabat. Pak Das, pernah keluar dari NCH, bawa salah satu, kita tenteng keluar. Kebetulan itu salah. Saya mau makan di Alfa di dalam, terdesak waktu karena ada pertemuan berikut juga saya mau hadiri. Terpaksa saya pegang tenteng keluar begini. Salah. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa kalau satu ji air di bawah air gelas. Di tenteng keluar bukan itu maksudnya. Itu kalau sate dimakan apa dibungkus. Kalau memang mau berkah jangan dibungkus tenteng mami juga keluar di motor tak ini. Kalau mau ki, janganlah lakukan seperti itu. Tidak bagus. Dan banyak-banyak lagi. Yang pokok ini. Nah, kalau ini puasa bagus, insya Allah kita tidak akan bagi. Dan ini tidak bisa dibudayakan kepada suami, kepada istri, kepada anak keturunan. Itu ya, karena merusak dunia lebih akhirat. Yang kedua yang merusak ini dari efek dari puasa ini insya Allah terhindar di seperti ini. Maka bagus sekali pas Ramadan kita acara seperti ini. Yang kedua wahamu muttabaun, memperturutkan hawa nafsu. Mana contohnya memperturutkan hawa nafsu? Sesuatu yang benar dikatakan salah, anu batil dikatakan benar, anu cocok padahal salah. Nah, terbalik, mendistorsi semua persoalan dunia itu, Pak. Anu salah dapat cocok, anu cocok dapat salah. Nah, itu toh. Apa pi? Toh makin-makinlah curang. Itu curang hanya ada satu bahasa Indonesia itu curang culas. Tapi dibawalah ke bahasa Thai banyak sekali artinya. Banyak sekali kemana-mana. Toh maceko-ceko, parunggalam. Maaf ya, karena bahasa Thai. Toh maceko, apa itu? Toh malam 5. Banyak. Kalau bahasa Indonesia itu culas ini curang. Janganlah mereka tidak suka kepada kita, tetangga tidak suka, mertua tidak suka, tidak ada itu mertua itu sih. Kapan sedikit orang jalan berarti itu banyak tuan ya. Aku tuh sedikit semua. Nafsu terus bahaya. Yang ketiga, jangan kali. Wajibul mari binafsi, membanggakan diri, suka berbangga-bangga diri. Pujian namun dipakai sudah senada silakan bagi
silahkan pakai. Tidak boleh juga disimpan-simpan untuk emas kalau ada pakai, tapi jangan sombong. Kalau ada juga di TikTok itu kuliah ibu, tadi ini jangan tersinggung. Kalau tersinggung jangan marah. Karena nak pakai cincinnya 5 semua jari-jarinya tidak pakai semua, jalannya di sini. Tidak penting mau lewat imat tadi ada kita tadi permisi tadi. Karena ini cincin kasih orang ini atau nilai. Sombong bahwa ada pakai dan semua yang hadis 3 ini mengarah kepada halal. Hati lagi nasabaya tuh halal itu tadi bilang saja ini karena itu maksudnya kalau orang-orang terdidik bicara main diingat-ingat saja. Semua yang saya bilang tadi ini mengarah kepada halal dan tempatnya halal itu hati. Hati ini baru-baru hati. Baru-baru keluar dan berbuat manis dengan akhlak. Apakah dia terucap, apakah dia melalui dengan gerakan, itu bagus. Dan kedua suku yang besar di suku Melayu dengan suku Bugis, kedua-duanya suku ini mengedepankan itu akhlak. Karena banyak sekarang ini Tuhan Susi S2, S3 tapi tidak seiring dengan akhlaknya. Semua apalagi kalau berhadapan dengan orang tua, tidak ada presiden, tidak ada direktur, tidak ada magister, tidak ada apa, semua pangkat jabatan itu disingkirkan manakala kita bertemu dengan orang tua, mesti bersimpu di situ. Hadirkan anakmu Susi, hadirkan anakmu, jangan baru datangi bapakmu, datangi mertuamu. Ini gaya ini mesti kupakai, lihat kok, supaya nanti kalau saya tua nanti kau juga begitu kepada saya, akan kembali kepada kita. Kalau perlu berkurang air mata, maafkan saya, datangi anak kata, papi, mami kenapa dia menangis? Itu Tuhan keduaku ini. Seandainya ada Allah berbentuk itu, Allahku ini. Tua nanti besar anakmu juga bikin begitu. Kemarin dulu Pak saya ziarah kepada kuburnya saya punya bapak mama. Saya tidak mengharapkan datang berziarah kepada kuburan mama. Kuhadirkan itu anak kemenakan saya. Inilah modelnya ini. Datang ke sini anak semua ini. Nanti kalau mati saya nanti harapanku adalah datang ku juga ziarah kuburku. Itu tujuanku supaya kupanggillah kau datang di sini. Begitu sih maksudnya. Bahwa berdoa kepada yang tidak terima Tuhan, yang penting ada di rumah. Tapi itu penting itu Pak. Dakwahnya adalah datang di sini maksudnya kupanggil kau pembelajaran. Besok lusa saya matilah, lakukan seperti apa yang bekerja hari ini. Sama begitu ya. Dan insya Allah akan tertata begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Kasih Tuhan jaga ke ibadahku, jaga ke sumpahku, supaya anak keturunanku juga itu jaga terus. Sekarang ini sesi Tuhan, makin kita hidup di dunia akhir di kota-kota besar, kalau tidak ada agama diwaspadai dua penyakit anak zaman now sekarang ini. Dua, manakala agama tidak hadir dalam bahaya. Apa itu? Anak cepat frustrasi, cepat putus asa, berujung kepada kalau tidak bunuh diri orang bunuh. 10 malam terakhir kita disibukkan dengan media televisi. Di Virginia, Amerika Serikat satu kali nembak 27 orang. Orang frustrasi, di rumah tangga tidak tertata bagus, ada broken home. Terus sekalian, kalau tidak dirinya nabunuh orang bunuh. Ternyata menurut survei Pak, keluarga yang memang sudah tertata baik dengan agama masih aman-aman di situ. Jangan tersinggung Susi, karena kamu orang dari Jakarta besar. Pernah heboh di media sosial itu, seorang Profesor Sarlito Wirawan, seorang ahli kemasyarakatan itu, dia katakan begini, ibu istri-istri di Jakarta itu 60 hampir 70% pernah selingkuh. Jangan tersinggung Susi, karena kamu orang Jakarta. Ternyata yang selamat 30% ini Pak Bu, yang tertata agama masih bagus di rumahnya.
Jadi kalau mas selamat, jangan tinggalkan agama. Dan itu kalau agama tertata Pak, insya Allah dua terjaga. Li'ilafi Quraisy baca tadi itu di akhir ayat li'ilafi Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sembahlah Tuhanmu supaya kasih dua, apa itu satu, alladzi at'amahum min ju', nah kasih makanan Allah. Jadi itu orang yang bagus ibadahnya Pak, insya Allah tidak kelaparan itu. Keluarganya tidak kelaparan, masyarakatnya tidak kelaparan. Banyak negara ini Pak, negara itu tanahnya itu bagus, tetapi pusat semua itu, gagal panen semua. Kenapa sekalian? Karena di sana kurang orang beribadah. Yang kedua, wa amanahum min khawf. Nah kasih jaminan keamanan oleh Allah, dunia ke akhirat. Terakhir, bicara nanti di kubur. Berkata sahabat kepada Rasul, bertanya, ya Rasul, apa tuh? Sahabat ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana engkau membedakan umatku dengan bukan umatku di pada masa nanti, yang ketika manusia sudah berkumpul, jangan hanya 100 juta, tapi miliaran rupiah, miliaran orang, bukan rupiah. Nah, singkat itu jawaban Rasulullah di ayat Al-4 29. Apa dia bilang? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu umatku di akhirat nanti punya ID card, ada tanda-tanda pengenal. Simahum, pegawai kantor ada ID card sih. Yang tidak pakai ID card keluar, pulang nanti. Rasulullah kenal itu. Simahum, umatku ada tanda-tanda itu. Di mana tanda-tanda itu disimpan ya Rasul? Kata Allah, fi wujuhihim, di wajah mereka ada tanda berseri-seri seperti orang yang tidak putus asa, ada pengharapan besar, jiwa besar. Kenapa begitu? Mukanya berseri-seri, glowing semua mukanya. Min athari sujud, sebagai akibat karena mereka sujud kepada Allah. Agama itu, karena kalau agama sudah terjaga itu karena sedih, insya Allah akan hiasan bunga dan hiasan daripada iman takwa itu Allah. Jadi otomatis mengikut Allah. Saya kira Pak, karena agama bagus, maka otomatis itu Allah muncul. Karena buah daripada ilmu agama itu Allah. Saya kira begitu. Nah, itu yang lainnya itu yang pokok-pokok tadi itu yang khusus itu, tanya Google, tanya ayahmu, tanya apa di sana. Nah, beliau tahu di sana daripada saya. Saya kira begitu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ketika apa yang saya katakan ini nanti benar lalu diamalkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, berkah apa yang saya katakan ini, keberkahan itu ikutkanlah kami di dalam keberkahan itu. Jadi satu je yang amalkan lalu berberkahi, maka kita semua masuk di dalam keberkahan itu karena doa semua bersama. Iya, kira-kira begitu ya sekalian. Kepada Bapak Al-Mukarram Dr. Said Abdul Somad FPI, terima kasih sekali lagi atas amanah yang diberi kepada saya untuk berdiri kepada kita semua. Insya Allah kalau ada yang mau bergeser ke saat mau semalam kita tunggu. Saya juga ada acara pengantin juga begini di Sabah, di perbatasan Sabah dengan Sabah, kita tunggu di sana. Siapa tahu ada di sana bisa bertemu di sana. Saya kira begitu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik. Doa nanti Al-Mukarram isi yang baca doa. Saya kira begitu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hormati dan saya banggakan demikian tadi ceramah dari Al-Mukarram Ustaz Ada Sondak. Dari awal ceramahnya tentang doa bersetubuh sampai terakhir masalah patelaran dan sebagainya. Cuman ini Pak Das, Pak Al-Mukarram pengantin ini sudah hampir 2 bulan. Jadi tinggal saya rasa doanya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar
Rabbi habli minas sholihin. Itu doa sekarang itu. Nah, biasanya doa itu malam pertama bro. Ya. Dan sekarang kan sudah hampir 2 bulan jadi bukan lagi malam pertama. Ya. Rabbi habli minas sholihin itu salah satu doanya Nabi Ibrahim terhadap Siti Hajar sampai terlahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup acara ini, mari kita sama doakan kedua mempelai ini semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang salihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi agama, negara dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas nama keluarga Bapak Dr. Anus Haji Samad Sanusi dan Nyonya dan Bapak Sarkawi Sulaiman dan Nyonya dari Malaysia mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu, terutama ibu-ibu yang cantik dari Majelis Taklim yang hadir malam ini dan keluarga kita dari kerukunan keluarga Jawa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan malam ini mendapatkan ibadah atau nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih orang utama yang pulang. Iya. Tadi bela mulai ya anu aja bah. Jago pejalan motor ai. Lagi sekali, 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ya, siap. Lihat sini. Oke, 1, 2, 3. Sekali, 1, 2, 3. Oke. Tahan HP-nya sekali. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Landscape bang. Ya. Landscape, baring. Landscape. Oke, ya siap. 1, 2, 3. 2, 3. Sekali bebas sekali. 1, 2, 3. Oke, tahan, sabar. Ambilkan. 1, 2, 3. Oke. 3. Tahan dulu, sabar. Kita kamu pikir. Ini adek kasih maju depan dah kelihatan. 3. Oke, sekali bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Banyak kali kita. Sekali lagi tunjuk kocok. Tunjuk kocok. 3. Lagi. Oke. Atau ada di belakang lurus saja ke depan sini, jangan pegang, lurus saja. Tahan, sabar. Lagi sekali. Ya, 1, 2, 3. Tahan dulu di sabar. Iya. Kok agak rapat ke sini sedikit, kita geser, agak geser. Enggak, tidak sekalian saja. Oke, serong sedikit badannya. Ya, 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Coba bebas sekali, bebas, heboh. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Sambil senyum di siap. 1, 2, 3. Tahan. Lagi sekali. 1 senyum. 1, 2, 3. Ini siap. 1, 2, 3.
Oke, tahan dulu. Sabar dulu. Lihat sini sambil senyum. 1, 2, 3. Tahan. Ya, coba sekali lagi. Siap. Tangannya agak naikkan sedikit, Kak. Nanda bukan. Ya, kita atasnya. Ya, oke, terlalu. Iya. Oke, ya, siap. Lihat sini lagi. 1, 2, 3. Oke, nah, tatapan. Oke, ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Tahan. Sekali coba ke sini pandangannya. Putar ke sini. Oke ya, sambil senyum. Senyum. 1, 2, 3. Tahan lagi sekali. Awas matanya. Siap. 1, 2, 3. Baik. Iya, tahan. Senyum. Coba senyum sekali. 1, 2, 3. Lagi. Sambil pegang tangan. Iya, sambil lihat ke suaminya. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2. Ya, siap lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oh, siap. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi. 1, 2, 3.